Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Aulia, mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint saya tentang flashpoint. Titik nyala dari bahan yang mudah menguap adalah suhu terendah saat dia dapat menguap untuk membentuk campuran yang bisa menyulut api di udara. Mengukur titik nyala membutuhkan sumber pengapian. Latar belakang. Setiap reaksi kimia selalu terkait dengan energi, namun tidak semua reaksi kimia menghasilkan energi yang mudah dideteksi. Pembakaran adalah contoh ideal yang mengilustrasikan hubungan antara reaksi kimia dan energi. Pembakaran adalah reaksi oksidasi yang berlangsung sangat cepat disertai dengan pelepasan energi sebagai panas dan cahaya. Energi kimia terdapat dua bentuk. Satu, energi ada di dalam zat karena gerakan alam dan molekulnya. Dan yang kedua, energi tersimpan dalam zat sebagai akibat dari strukturnya yang unik. Energi ini terkait dengan kekuatan ikatan kimia. Semua reaksi terjadi karena ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Pemutusan ikatan memerlukan energi, sementara pembentukan ikatan melepaskan energi. Dalam pembakaran, energi neto dari serangkaian pemutusan dan pembentukan ikatan tersebut adalah pelepasan energi yang disebut reaksi eksotermis. Selanjutnya, bentuk energi. Energi tersimpan dalam sebagai akibat dari strukturnya yang unik. Energi ini terkait dengan kekuatan ikatan kimia. Bentuk energi lainnya, energi di dalam zat karena gerakan atom dan molekul. Kenapa sih terjadi reaksi? Terjadinya reaksi karena satu, adanya pembentukan ikatan, dan dua, adanya pengikatan ikatan. Kenapa sih terjadi kebakaran? Terjadi kebakaran akibat 3 faktor. 1. Bahan bakar atau zat yang terbakar, oksidator, dan zat pendukung reaksi pembakaran. Teori segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Di masa lampau, metode ini mengendalikan kebakaran dan ledakan sebagai sumber penyalaan. Namun saat ini metode tersebut tidak diteruskan karena belum tentu dapat menghilangkan kebakaran. Namun juga ditambah dengan menghindari terbentuknya campuran yang bisa terbakar. Selanjutnya teori tetrahedron api yang pertama. Tetrahedron sendiri artinya 4. Teori ini mencakup 3 konsep dalam segitiga api namun ditambah dengan komponen keempat yaitu reaksi rantai. Selanjutnya radikal bebas yang terbentuk selama reaksi pembakaran tetrahedron api ini merupakan zat intermediate yang penting dalam permulaan dan perambatan reaksi pembakaran. Bahan yang menekan perkembangan pembakaran bekerja dengan memangsa radikal bebas ini. Selanjutnya ada input panas, bahan bakar, proportioning, dan lain-lain. Pengontrolan pembakaran ada 3, yaitu 1 di temperatur, 2 di turbulen, dan 3 di waktu. Kondisi pembakaran
Ada dua, satu stoichiometry dan dua eksas pembakaran. Flammability ada 3. 1. Titik nyala atau flash point, 2. Auto ignition temperature atau AIT, dan 3. Rentang flammabilitas. Alat ukur flash point yaitu Penske Martin. Apa manfaat flashpoint untuk ketiga? Di antaranya yaitu mengetahui range pembakaran suatu bahan yang dapat mengantisipasi terjadinya pembakaran, kecelakaan akibat zat, dan lain sebagainya. Perbedaan titik api dan titik nyala adalah titik nyala menggambarkan suhu terendah di mana penyalaan suatu zat dimulai, sedangkan titik api menggambarkan suhu terendah di mana bahan bakar terus menyala untuk jangka waktu yang singkat setelah penyalaan dimulai. Dan selanjutnya ada praktikum flashpoint. Kita menggunakan dua bahan yaitu minyak tanah dan solar. Perbedaan karakteristik zat ada di jumlah karbon. Dan hasil praktikumnya dari praktikum tersebut dapat diambil kesimpulan hasil praktikum yang didapat antara bensin dan solar lebih bahaya bensin karena semakin rendah suhu flashpoint suatu zat maka semakin bahaya zat tersebut. Kok bisa sih dibilang bahaya? Karena semakin rendah flashpoint suatu zat berarti semakin mudah terbakar zat tersebut dan potensi kebakaran yang akan terjadi juga akan semakin tinggi. Ini gambar praktikum dari flashpoint, dan karena kita jurusan dari K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja, untuk memasuki lab sendiri ada tips keamanannya, yaitu salah satunya memakai alat pelindung diri demi keselamatan bersama. Satu ada jas lab, dan kedua ada kacamata pelindung, ketiga sepatu yang tertutup, dan keempat ada masker, bisa masker gas ataupun masker medis. Dan yang kelima ada gambar penutup kepala, dan yang keenam ada selimut, dan ketujuh ada kotak E3K, dan yang keempat ada tower safety. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.